Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kayaya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang teks non-fiksi. Sebelum kita memulai ke pembelajarannya, jangan lupa untuk berdoa dan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ya. Sudah siap? Mari kita belajar. Adik-adik, tahu tidak bahwa di dalam teks non-fiksi itu terdiri dari beberapa paragraf loh. Dan di dalam paragraf terdapat ide pokok. Apa ya ide pokok itu? Hari ini kita akan bersama-sama belajar mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Nanti Kayaya akan tampilkan sebuah teks. Kalian simak dan pahami isinya ya. Sambil menyimak teks, sebaiknya kalian cermati pula beberapa hal berikut. Yang pertama, apa judul teks tersebut? Yang kedua, terdiri dari berapa paragraf teks tersebut? Yang ketiga, paragraf pertama ada berapa kalimat? Yang keempat, paragraf kedua ada berapa kalimat ya? Dan yang kelima, apa yang diceritakan pada teks tersebut? Jangan lupa ya cermati 5 hal yang sudah Kayaya bacakan tadi. Sekarang kita simak ya teksnya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ada sosok lain yang aku anggap pahlawan tanpa tanda jasa selain guru. Dia adalah Pak Bejo, seorang penjaga perlintasan kereta api. Pak Bejo berperawakan kecil, namun cukup tegap. Beliau telah berpuluh tahun menekuni pekerjaannya. Sebelum kereta melintas, ia telah sigap dengan peluit dan palangnya. Ia tak mengenal panas maupun hujan. Tak kenal hari libur meskipun hari besar. Bahkan tak jarang ia menerima umpatan dari orang yang tidak sabar menunggu kereta api melintas. Sebuah pekerjaan yang menuntut dedikasi dan disiplin tinggi. Tak boleh lengah sedikit pun. Tak boleh terlambat meskipun hujan atau panas terik. Disiplin pada jadwal perlintasan kereta api. Beliau sangat menyadari bahwa kedisiplinannya adalah kunci keselamatan pemakai jalan. Ia tak pernah mengeluhkan kecilnya pendapatannya. Ia bangga akan pekerjaannya. Kebahagiaannya adalah bisa menjaga keselamatan pemakai jalan, baik yang berjalan kaki, pengendara sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Nah, selesai deh tentang ceritanya. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukan ide pokok dalam cerita tersebut? Bila kalian masih kesulitan dalam menemukan ide pokoknya, kalian boleh membacanya ulang dengan seksama ya. Gak usah terburu-buru. Bila sudah, tuliskan ide pokoknya pada kolom berikut ya.
Bila kalian sudah selesai paragraf pertama, lanjutkan membaca paragraf kedua ya. Tugasnya masih sama, isikan pada kolom berikut. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, yuk kita cari tahu maksud dari ide pokok itu apa ya? Ada yang tahu? Ide pokok disebut juga gagasan pokok, pikiran utama atau pikiran pokok. Ide pokok adalah inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ide pokok adalah dasar ditulisnya sebuah paragraf. Ide pokok ini termuat dalam kalimat utama. Nah, kumpulan dari ide pokok dalam sebuah karangan disebut kerangka karangan. Tahukah kamu, untuk membuat sebuah karangan, kita kembangkan ide pokok tersebut dengan kalimat-kalimat penjelas. Gagasan pendukung terdapat pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok dari kalimat utama. Ciri kalimat utama adalah kalimat tersebut mampu berdiri sendiri. Ciri kalimat penjelas, ia menjelaskan kalimat lain atau kalimat utama. Perhatikan contoh berikut ini. Perekonomian di Indonesia mulai menggeliat bangun. Sektor pariwisata yang semula ditutup kini mulai dibuka meskipun jumlah pengunjung dibatasi. Dari paragraf tersebut, kalimat utamanya apa ya teman-teman? Good job! Kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah perekonomian di Indonesia mulai menggeliat bangun. Lalu, ide pokoknya apa ya teman-teman? Ya, perekonomian mulai bangun. Lalu, kalimat penjelasnya apa ya? Kalimat penjelasnya adalah sektor pariwisata yang semula ditutup kini mulai dibuka meskipun jumlah pengunjung dibatasi. Yang perlu diingat adalah ketika menulis kalimat utama atau kalimat penjelas harus utuh, sedangkan ide pokok hanya ditulis intinya saja. Mengapa kalimat sektor pariwisata yang semula ditutup kini mulai dibuka meskipun jumlah pengunjung dibatasi disebut kalimat penjelas? Yap, karena kalimat ini menjelaskan atau mempertegas informasi pada kalimat utama, yaitu perekonomian di Indonesia mulai menggeliat bangun. Cukup jelas bukan? Nah, ternyata mudah ya menemukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Untuk menguji pemahaman anak-anak, yuk kita jawab soal berikut ini. Setelah itu kita buat yuk kerangka karangan
dari 2 paragraf yang tadi kalian temukan. Jika sudah, buatlah kalimat utama dari ide pokok tersebut dengan bahasamu sendiri ya. Jika sudah, kembangkan kalimat utama dengan kalimat penjelas dengan bahasamu sendiri ya. Perlu diingat bahwa kalimat penjelas boleh lebih dari 1 kalimat ya. Selamat mencoba, kalian pasti bisa. Apapun hasilnya, kalian sudah mencoba yang terbaik. Semangat ya! Sekian video dari Kak Yaya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya ya. See you on my next video. Bye-bye.